Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Evangelita Monis. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Donat Ubi Jalar. Usaha kewirausahaan saya adalah donat ubi jalar. Saya memilih donat ubi jalar karena keunikannya yang berwarna ungu membuat pelanggan tertarik untuk membeli. Selain warnanya yang unik dan jarang ditemui, donat ubi jalar juga makanan yang sangat lembut dan banyak disukai oleh kalangan anak-anak, termasuk remaja seusia saya. Dan bahan baku yang digunakan untuk membuat donat ubi jalar sangatlah mudah dijangkau dan harganya sangat ekonomis. Saya menjual donat ubi jalar ungu ini dimulai dari harga 1.500 per pieces. Mempromosikan donat ubi jalar ungu ini cukup gampang melalui teman terdekat, keluarga, perumahan sekitar, bahkan bisa melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan bisa melalui WhatsApp. Tidak sulit berjualan donat ubi jalar ungu ini. Pemasaran dalam berjualan donat ubi jalar ungu ini bisa di berbagai tempat, dan promosinya bisa juga di berbagai tempat seperti media sosial dan Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Di situ bisa juga men-share dan menentukan di mana titik tengah agar melakukan sistem COD. Keunikan berjualan donat ubi jalar ungu ini yaitu dengan tekstur, rasa, dan warnanya yang warna ungu membuat pelanggan tertarik sehingga mereka penasaran ingin membeli. Dengan modal cukup 24.500 sudah cukup membuat 26 pieces donat ubi jalar ungu. Dan donat ubi jalar ungu ini memiliki tekstur yang lembut, tidak keras, dan tidak mudah membantet. Berikutnya, analisa kendala dan solusi. Yang pertama, analisa kendala yang saya alami di minggu pertama, yaitu saat penggorengan terlihat gelap walaupun sebenarnya saya sebentar menggorengnya, tetapi dengan minyak yang panas dan membuat penampilan donat ubi jalar ungunya sangat tidak tertarik untuk diperjualbelikan kembali. Kendala yang kedua adalah persaingan harga dengan di pasaran. Di pasaran menjual dengan harga 1.000, dan menurut saya kalau di pasaran jauh lebih berbeda dibandingkan dengan produk saya, yaitu dengan tekstur, rasa, dan bentuk. Kendala yang ketiga yaitu harga bahan pokok produksi jauh lebih meningkat dibandingkan harga sebelumnya, sehingga membuat penjual sedikit mendapatkan keuntungan. Dan kendala keempat yaitu kurangnya tertarik produk yang saya jual di pasaran dengan di lingkungan anak-anak, karena anak-anak lebih menyukai yang bertopping warna-warni, membuat mereka tertarik dari bentuknya. Kendala minggu kelima yaitu mencari waktu dan kondisi yang sesuai dan tepat agar tidak mengecewakan antara pembeli dan pelanggan. Kendala minggu ke-6 lebih mendahulukan pelanggan yang berlangganan atau di sekitaran rumah atau lingkungan kampus. Kendala dalam minggu ke-7 yaitu berjualan sebelumnya kurang tertarik dengan donat ubi jalar ungu di lingkungan anak-anak. Kemudian saya membuat variasi baru yaitu bertopping dan bermeses ungu dan mencoba menawarkan di lingkungan sekolah. Kendala saya saat ini lupa bahwa anak sekolah memiliki budget yang sangat minim, membuat mereka keberatan membeli harga dengan harga 1.500. Dan dengan kendala terakhir, pada produksi donat ini sedikit bantat mengakibatkan konsumen sedikit berkomentar kepada dengan sebelumnya, dan warna stabil, tidak seperti penjualannya minggu lalu. Solusi minggu pertama yaitu untuk penjualan selanjutnya saya akan menggoreng donat ubi jalar ungu dengan menggunakan api yang sedang dan tidak menggunakan minyak yang sangat panas agar penampilan
donat ubi jalar ungunya terlihat menarik. Solusi minggu kedua, dengan membuat pelanggan yakin bahwa produk donat ubi jalar yang saya jual berbeda dengan yang di pasaran. Dan kendala saya yang ketiga, mencari bahan produksi di grosir yang jauh lebih murah dari harga yang biasanya. Kendala minggu keempat, membuat kreasi baru yang tertarik dan lebih unik, yaitu dengan variasi topping yang memikat hati anak-anak membeli. Kendala yang kelima yaitu dengan masalah COD. Dengan berubahnya iklim cuaca yang saat ini membuat terhambat COD dengan pembeli. Kendala keenam, dalam berjualan COD di lingkungan yang belum pernah saya kunjungi dan harus menggunakan Google Maps. Cukup beresiko jika sendirian karena maraknya sekarang penjamretan dan maling motor. Kendala minggu ketujuh yaitu jika di kesempatan berikutnya saya akan memperkecil ukuran donat agar menjual lebih harga sesuai dengan kalangan anak-anak yang berada di lingkungan sekolah. Kendala terakhir yaitu minggu ke-8, lebih ditingkatkan lagi kualitas dan rasa, apalagi tekstur, dan tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnya. Laporan laba rugi berjualan donat ubi jalar ungu ini, minggu yang pertama pemasukan 39.000, pengeluaran 24.500, selisih atau keuntungan 14.500. Minggu kedua 40.500, pengeluaran 24.500, selisih 16.000. Dan minggu ketiga pemasukan 54.000, pengeluaran 24.500, selisih 29.500. Pengeluaran yang minggu keempat 24.500, pemasukan 40.500, selisih 16.000. Pengeluaran minggu kelima 24.500, pemasukan 36.000, selisih 11.500. Minggu keenam pemasukan 65.000, pengeluaran 31.500, selisih 33.500. Minggu ketujuh pemasukan 40.500, pengeluaran 30.000, selisih 10.500. Minggu terakhir, minggu ke-8, pemasukan 52.500, pengeluaran 24.000, selisih 28.500. Total dari pemasukan seluruhnya 368.000, pengeluaran 208.000, dan keuntungan atau selisih 160.000 selama 8 minggu. Dengan berjualan donat ubi jalar ungu ini, saya mendapatkan keuntungan sebesar 160.000 dari minggu pertama dan hingga minggu ke-8. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan saran untuk membangun dipersilahkan. Terima kasih.